Kita lanjutkan diskusi kita di Merah Putih. Saya kembali ke Mas Budi. Kalau Anda masih bermain saat ini dengan pelatih John Hartman, kira-kira Anda akan menemui kendala apa dan bagaimana solusinya? Kasih masukan kepada junior-junior Anda. Kalau yang sebelumnya kan jelas Anda nggak bisa bahasa Korea. Ya kan? Nah, iki piye iki? Nggak bisa bahasa Inggris juga. Mungkin ini ada sisi disiplin lah. Memang disiplin pemain bola itu sebenarnya disiplin tingkat tinggi sebenarnya. Iya, Jadi iya. kan disiplin untuk Kluivert, terus disiplinnya Sintayong dan disiplinnya John Hartman itu pasti berbeda nanti apa yang dia tekankan di mana itu. Tapi kalau saya menggaris besari omongnya Bung Kusni tentang kita ini harus kualitas permainan itu, jangan hasilnya. Setiap hasil itu akan kita raih ketika kualitas semakin meningkat. Itu. Jangan sampai kita tahu-tahu baru berapa pertandingan hasil. Nanti nggak juara di sini hasilnya seperti itu. Yang penting itu tadi yang kita lihat cara kita bermain itu seperti apa. Ya. Kalau kita meningkat setiap pertandingan kita kualitasnya itu semakin meningkat, hasil itu akan menikmati nanti di. Tapi tetap harus percaya 1000% kepada pelatih kan? Iya, itu harus percaya. Pemain emang. boleh nggak komplain atau menyampaikan unek-unek? Boleh juga, boleh juga. Mungkin nanti ditampung yang mungkin bisa dicerna oleh pelatih, mungkin kita pakai. Tapi kalau mungkin pelatih, oh ya ini mungkin masih udah ada yang ini, ada apa namanya pilihannya, mungkin seperti itu. Jadi bisa. Komunikasi di Ya. ruang ganti itu penting sekali ya. Ya penting juga. Oke. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Coach Hartman ini? Masukan nih. Kalau saya masukannya sabar saja. Sabar. Karena orang Indonesia itu pengennya hasil. ngomong sebelah. Enggak semuanya. Bukan ini. Jadi sabar. Ya. Jangan sampai biasa kalau kita satu pertandingan kita nggak menang itu waduh yang Iya. kan seperti itu. Iya. Harus sabar. Jadi jangan dengerin ini. Yang penting kualitas permainan itu kita semakin meningkat. Ya. Nanti pasti hasilnya akan kelihatan itu. Itu Oke. pasti itu. Oke, Coach Neil, Anda sebagai orang yang dulu sering di ruang ganti, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Coach Hartman sekarang? Tetap yakin dengan apa yang dia lakukan, dan itu sudah dilakukannya di Kanada. Dia masuk Piala Dunia 2022 dan dia yakinkan konsep itu dibawa ke Indonesia dan sesuaikan dengan adat budaya Indonesia, karena karakter orang Kanada, karakter orang Indonesia beda. Ya. Dan sesuaikan, berkolaborasi, ya kerja sungguh-sungguh aja. Jangan takut apapun yang dilakukan. Kecuali kita, jangan takut apapun yang kita lakukan, karena kita kan tulus untuk membangun sebuah Indonesia lebih baik. Oke, mantap. Bung Richard? Kalau saya ditanya sama John, saya kira gini. Yang pertama adalah coba lakukan mapping pemain Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 supaya menjadi pilihan variatif. Yang kedua, saya kira supporter akan mendukung secara full apapun keputusan John untuk memilih pemain itu dalam kerangka tim menuju Piala Asia 2027. Anda lebih berani ditanya sama Coach Hartman daripada ditanya sama anggota Anda ya. Bungkus, catatannya. Iya, ada dua hal ya. Yang pertama, saya rasa penting sekali bagi Coach Herman itu memahami kultur Indonesia, dan itu dimulai dengan belajar bahasa Indonesia. Kita dulu mendengar 4 tahun cukup lah waktunya. Enggak 4 tahun. Sebetulnya bahasa Indonesia tuh 3 bulan juga bisa itu. Iya, Dan saya iya. yakin orang-orang bule itu biasanya lebih cepat belajar bahasa Indonesia. Jadi jangan mengulangi dalam tanda petik kesalahan Sintayong yang tidak pernah bisa berbahasa Indonesia, yang itu kemudian menjadi salah satu alasan dianggap kurang mampu berkomunikasi. Jadi kalau bisa berbahasa Indonesia akan jauh lebih baik. Maksudnya jangan memberi ruang federasi untuk Saya mencari lanjutkan, alasan. saya lanjutkan. Yang jelas dong. Jadi pahami juga kultur Indonesia itu dalam hal-hal yang lain. Misalnya orang Indonesia itu kalau bulan puasa Oke. itu berpuasa. Ya. Jadi pahami itu. Oh, masuk. Termasuk budaya Indonesia tuh misalnya pemain kita tuh kalau mau masuk lapangan doanya banyak. Jangan dilarang-larang. Iya. Pemain kita tuh kadang-kadang bukan cuma doanya banyak. Kadang-kadang juga lagi
fokus latihan tiba-tiba sholat dulu gitu. Ya, Nah itu ya. kadang-kadang bagi Harus pelatih, dipahami. bagi pelatih asing Buka itu puasa pakai gorengan. pakai gorengan. Kalau itu jangan, kalau itu jangan, nggak boleh. Nggak Jangan. boleh itu. Jadi, Mempengaruhi performa fisik gitu. hal-hal kecil Mungkin itu. mau sholat Jumat segala macam kan itu harus iya, paham itu ya. penting Siapa itu. tahu dia login. Hal-hal seperti itu penting dipahami gitu ya. Nah yang kedua, tadi kan baru yang pertama soal non teknisnya. Yang teknisnya, saya berharap dia betul-betul menjaga komitmennya untuk mencari talenta-talenta terbaik. Talenta terbaik Indonesia untuk menjadi backbone tim nasional. Kita sudah mendengar kata itu diucapkan pertama kali ketika Clifford datang, Ya. tapi tidak pernah diwujudkan Ya, secara sungguh-sungguh. ya. Kali ini mudah-mudahan Hartman, dia sudah mengatakan AFF mungkin pakai pemain lokal. Mungkin itu dilakukan karena sekarang yang namanya pemain lokal tuh ada yang namanya Tom Haye, Jordi Amat, Iya, iya, iya. Eliano. Jadi selain nama-nama itu temukan bakat-bakat baru. Ya kalau kita bilang kan zamannya Clifford itu memunculkan Beckham. Zamannya Sintayong banyak nama lah. Iya, Dari, iya. dari Rizky Ridho, dari Marcelino. Di eranya Hartman nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi. Ya, itu kan buat John Hartman. Kalau Anda satu kalimat buat ketum PSSI apa? Mau ngomong apa? Percaya proses. Oke. Ini kayaknya suara hati deh. Terima kasih Bung Gus sudah bersama kami. Mas Budi terima kasih. Bung Richard dan juga Coach Neil terima kasih. Sukses selalu. Pemirsa inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni Dekesi. Sampai jumpa. Merdeka.